Hai Sobat Rebahaners, kembali lagi bersama saya Trondol di channel kesayangan kita tentunya, Project Film. Di kesempatan kali ini, Trondol akan menceritakan secara sederhana dan mungkin ringkas sebuah alur film yang dulu pernah viral ya di jagat maya atau di Twitter. Dan apakah filmnya? Ya benar sekali, filmnya adalah KKN di Desa Penari. Bagi kalian para pecinta film horor Indonesia, tidak ada salahnya kalian untuk mencoba menonton film ini. Film yang diproduksi oleh MD Picture ini sempat tertunda perilisannya yang hampir kurang lebih 2 tahun dan baru bisa rilis di tahun 2022 ini. Film ini sendiri dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris papan atas, antara lain Aulia Sarah berperan sebagai Badrawuhi, Tisa Biani sebagai Nur, Ahmad Megantara sebagai Bima, Aganini Hakui sebagai Ayu, Adinda Thomas sebagai Widya, dan beberapa tokoh lainnya. Cerita di dalam film ini diambil dari kisah nyata tentang sekelompok mahasiswa yang tengah melakukan program kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa penari, tepatnya di Jawa bagian timur sana. Daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Suatu hari datanglah para mahasiswa di sebuah desa untuk melakukan program KKN. Di sana ada Ayu yang sangat senang karena bisa KKN di desa itu karena sangatlah indah dan alami dan berada di tengah hutan. Sedangkan Nur tengah sibuk menghitung wetonnya dengan desa itu dan dia merasakan hal yang tidak enak karena wetonnya saling bertentangan dengan desa itu. Tiba-tiba saat memasuki arah desa penari, Nur melihat kakek-kakek yang menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah-olah melarang mereka agar tidak masuk ke dalam desa tersebut. Untuk masuk ke dalam desa itu sendiri tidak bisa menggunakan mobil. Mereka harus naik sepeda motor dan melewati hutan. Terlihat sekilas ada seorang wanita yang sedang menari di atas sebuah batang pohon yang telah tumbang. Dan sang penari itu tersenyum kepada Nur seolah-olah menyambut kedatangan mereka. Sampailah mereka di desa penari. Mereka pun disambut oleh kepala desa, yaitu Pak Prabu, dengan senyum yang tipis. Akan tetapi Pak Prabu itu menolak kedatangan mereka karena desa itu belum pernah dipakai untuk KKN. Akan tetapi namanya anak muda, Ayu pun memohon dengan menangis. Dan akhirnya Pak Prabu pun mengizinkan mereka untuk KKN di desa tersebut. Saat mereka berkeliling di desa itu, Nur terdiam karena di desa itu terasa banyak hal yang aneh. Dan dia juga melihat makhluk-makhluk halus di sana. Dalam film ini, si Nur diceritakan memiliki indera keenam dan Pak Prabu pun juga memperingatkan mereka agar tidak melewati batas gapura terlarang di desa tersebut. Gapura terlarang itu ada tapak tilas, tempat yang disinyalir dihuni oleh sosok penari berwujud ular. Mendengar larangan itu, para mahasiswa pun tidak merasa keberatan dan mereka pun mulai melaksanakan KKN di desa tersebut. Singkat cerita, di tengah masa KKN di desa penari tersebut, tiba-tiba satu persatu dari mereka merasakan hal-hal yang janggal yang mereka alami. Kejadian itu kebanyakan tidak masuk akal, seolah-olah hal itu adalah teguran dari para penunggu gaib desa tersebut yang tidak suka akan kehadiran mereka. Nur yang beraura positif ternyata memiliki seorang penjaga tak kasat mata tentunya bernama Mbah Dok yang selalu menjaga si Nur. Nur diberitahu oleh penjaganya yaitu Mbah Dok itu kalau teman mereka yang bernama Bima dan Ayu telah melanggar larangan di desa penari tersebut. Bima sendiri diketahui menyukai si Widya dan Bima berniat memperdaya Widya dengan melakukan sebuah perjanjian dengan Badrawuhi agar Widya bisa bersamanya. Badrawuhi pun memberikan sebuah mahkota ular kepada Bima untuk diberikan kepada Widya agar Widya terpikat oleh Bima. Singkat cerita, Bima lalu menitipkan mahkota itu ke Ayu dan menyuruh agar Ayu memberikannya ke Widya. Akan tetapi ternyata si Ayu juga menyukai si Bima nih guys. Dan alhasil Ayu pun malah menyimpan mahkota tersebut. Tiba-tiba pada suatu malam nih, Ayu mendapatkan mimpi dan dia didatangi oleh Badrawuhi. Badrawuhi itu menyuruh agar Ayu memberikan mahkota tersebut ke Widya dan Badrawuhi akan menggantinya dengan selendang miliknya agar nanti Ayu bisa memikat hati si Bima. Di sini diceritakan bahwa Ayu dan Bima telah membuat kesalahan fatal. Mereka telah melakukan hubungan hohohi yang jelas-jelas dilarang keras dan menjadi patangan di desa tersebut.
Singkat cerita, Widya melihat Bima yang bertingkah aneh berjalan menuju ke dalam hutan, dan sontak dia pun mengikuti si Bima. Tak terasa dia juga sudah jauh memasuki hutan. Tiba-tiba Widya sampailah di sebuah tempat yang seperti sebuah kerajaan atau sebuah sanggar yang banyak dikunjungi oleh orang-orang dengan dibaluri lantunan bunyi gamelan. Widya mendengar suara desahan di dalam gubuk tua. Karena penasaran, Widya pun mencoba mencari celah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam gubuk tersebut. Betapa kagetnya si dia karena ketika itu ia melihat si Bima sedang mandi dan bersetubuh dengan sosok penari dan dikelilingi oleh banyak sekali ular. Melihat hal itu, Widya pun berlari. Tiba-tiba tabuhan gamelan semakin keras dan tiba-tiba dia berada di tengah lautan orang yang sedang menari. Orang-orang itu ternyata bukanlah orang yang asli, melainkan para makhluk gaib yang sedang berkumpul karena mereka akan mendapatkan suguhan tarian dari Badrawuhi dan si Ayu. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba dia melihat Ayu yang sedang menari dan ditonton para makhluk halus tersebut. Dan Widya pun menghampiri si Ayu. Akan tetapi di sana Ayu menunjukkan sebuah tatapan kesedihan dan menangis seolah-olah menyuruh agar si Widya cepat pergi. Widya pun menangis dan berlari untuk kabur dari tempat tersebut dan naik ke atas bebatuan, dan akhirnya Widya pun dapat keluar dari tempat itu. Warga pun sontak bahagia karena telah menemukan Widya yang sudah lama menghilang dari subuh hingga maghrib. Setelah sampai di penginapan, Widya kembali dibuat tercengang nih karena ia melihat Ayu dan Bima telah terbujur kaku dengan mata melotot dan dikelilingi oleh orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba Mbah Buyut pun datang dan masuk ke dalam tubuh Nur, yang menjelaskan bahwa si Bima dan Ayu telah melakukan kesalahan yang sangat-sangat fatal, yakni kawin di sebuah sendang yang jelas-jelas itu dilarang dilakukan di sana. Ayu sendiri dihukum dengan harus menari secara terpadu di dunia gaib, sedangkan Bima harus menikahi si Badrawuhi. Di sini Badrawuhi pun menjelaskan bahwa dia adalah penjaga tempat itu dan tugasnya adalah menghibur makhluk gaib. Sekarang nih, tugas si Badrawuhi telah digantikan oleh si Ayu. Nur sendiri di sini tetap aman karena dia telah dijaga oleh penjaganya yaitu Mbah Dok sendiri yang sedari lahir mengikuti si Nur. Di akhir cerita nih, mereka pun lalu pulang dengan posisi kaku. Bima dibawa ke rumah sakit dan setelah 2 minggu akhirnya Bima pun meninggal. Lalu Nur pun mengusulkan agar Ayu dibawa ke pesantren tempatnya dulu menimba ilmu untuk dilakukan salat mayit. Namun sang kiai tidak bisa membantu agar Ayu kembali ke raganya. Namun dia bisa menolong Ayu agar Ayu bisa tenang di sana. Karena kekuatan kontrak yang dilakukan oleh Ayu terlalu kuat, akhirnya keluarga Ayu pun berunding dan akan mengikhlaskan kepergian Ayu dengan melihat Ayu kembali hanya sebentar. Dengan proses yang cukup lama, kurang lebih selama 7 hari 7 malam, akhirnya Ayu pun tersadar. Ayu pun lalu meminta maaf kepada kakaknya dan Nur dan juga sujud kepada kedua orang tuanya. Dan akhirnya Ayu pun pergi untuk selama-lamanya dan cerita pun usai. Terima kasih atas kesediaannya menonton film ini. Maaf belum bisa mengulas klip aslinya ya, karena ya belum tersedia. Oke, sekian, Trondol pun pamit dan salam Project Film.